Maaf, masih ngos-ngosan. Tadi di depan studio saya dikejar raptor. Apa kabar semua? Hari ini saya ingin mengingatkan terutama anak-anak muda bahwa peluang bisnis itu sebenarnya ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Cuma masalahnya apakah kita mampu menangkapnya atau tidak. Mari kita panggil lebih dulu Tara dan Gema. Tara, Gema, terima kasih udah mau datang ya. Ya, mohon maaf juga tadi Om ya. Minta maaf kenapa? Maaf juga Om, tadi dinosaurus kita lepas. Dan sebenarnya kita udah latih. Kita udah latih untuk jadi vegetarian padahal kemarin dinosaurusnya. Oke, mungkin kepala saya dipikir bohlam lampu. Oh, jadi itu binatang tadi binatang kalian? Iya. Jangan sekali, tapi sudah aman ya? Udah. Tolong pintu studio ditutup dulu. Jadi kita bisa ngobrol aman nih? Aman. Nggak akan ada lagi? Insya Allah nggak jelas. Sebenarnya udah dikurung tapi begitu tahu Baik. ada Om Andi dia datang. Nggak lucu. Ya, oke, kalian kumaafkan lah ya. Oke. Iya. Jadi ini berdua teman, sahabat atau Ya, jadi kita kakak adik. Gema dan Tara, kalian berdua ini dikenal sebagai pengusaha yang memanfaatkan medium YouTube Iya. untuk menghasilkan uang. Sebenarnya apa sih yang kalian kerjakan ini? Kita bikin suatu konten berupa video, terus kita upload ke YouTube. Di-upload di YouTube. Di-upload di YouTube. Terus cara dapat uangnya dari mana? Dari iklan yang kemudian ada di halaman kalau kita klik video itu. Iya. Gitu. Jadi siapa aja yang membayar hasil karya kalian ini? Pada dasarnya sih untuk iklan-iklan tersebut di automatically ada di situ ya dari YouTube-nya gitu ya. Jadi kita benar-benar nggak tahu iklannya apa yang ditonton sama orang-orang ketika buka halaman video kita nggak tahu. Tapi tahunya kita ada transferan setiap bulan. Oh, sombong. Nggak tahu apa itu tapi yang penting ada transferan ya. Sementara saya tahu tapi nggak pernah dapat transferan. Itu bedanya kita ya. Nah kalau gitu kalian ini profesinya disebut apa dong? YouTuber. 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 Oke, itu penamaannya ya. Jadi kalau bilang kalian ini pengusaha ya, usaha apa? Pembuat video di Pembuat YouTube. video di YouTube. Atau YouTuber. Atau YouTuber. Umurmu berapa? Aku ini orang-orang bilang aku 40. Padahal aku Aku kira 60. Iya, iya. 21. Aku 21. Oke, kalau Tara? 16. 16 apanya nih? 25. Saya kan masih Iya. Sama Mas Tara kelihatannya aku malah pikir kamu umur 7 tahun. Iya, dari kelakuan maksudnya. Ya, Tara dan Gema lulusan apa? Terakhir, pendidikan formalnya terakhir apa? saya dulu ya. Iya. Kalau saya terakhir sih yang official itu SMA dan ijazahnya hilang pas banjir. Itu cerita nyata sih. Itu kisah nyata loh. Serius ini? Iya, Pak. Tapi sebelum betul-betul jadi YouTubers ini, pernah bekerja di tempat lain? Pernah. Oke, kalau Gema, Kalau aku itu pendidikanku itu S3. apa itu? Syukur sempat SMA. Nggak, tapi emang SMA aku lulus. SMA aku lulus. Oke, Dan terus? setelah SMA itu tadinya kan papa nanya gitu ya. Kamu mau kemana nih seterusnya? Kakak aku malah yang jawab. Kamu udah mendingan sama kakak aja katanya. Kita di YouTube, ntar kakak ngajarin editing. Ya udah, aku ikutin. Sebenarnya gini, waktu itu saya jadi YouTube partner, istilahnya YouTube partner namanya ya, kalau udah menghasilkan uang dari YouTube itu. Dia waktu itu pas mau UAN SMA kelas 3. Ya, seminggu sebelum Terus UN. saya bilang, lihat nih Gem, gue dapet duit dari YouTube nih. Hah? Mau dong? Gitu. Dan dia begitu buat channel langsung gede penghasilannya. Jadi ya udah, dia terpengaruh. Lupa melanjutkan. Lupa melanjutkan. Itu dia. Oke, Lupa nanti sebenarnya. tanya bagaimana reaksi orang tua atau bagaimana sikap orang tua. Tapi sebelum sampai di situ, dan supaya Anda ngerti apa yang mereka kerjakan, ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Siapa sangka film pendek full animasi ini adalah hasil karya anak muda Indonesia.
Diwantara Anugrah Putra dan Gema Cita Andika adalah dua orang di balik video yang sudah dilihat oleh jutaan orang di YouTube ini. Tara dan Gema, begitu mereka akrab dipanggil, adalah kreator video yang berhasil meraup untung dari YouTube. Berawal dari hobi menonton film sejak kecil, tahun 2010 mereka memproduksi film pendek menggunakan kamera pocket milik sang ibu. Video kreasi berjudul Berminator ini kemudian mereka unggah di YouTube dan diberi nama Tara Arts Movie. Tidak disangka, video kreasi mereka ini banyak ditonton oleh pengguna YouTube. Mereka pun semakin rajin mengunduh video mereka hingga akhirnya mereka mendapat tawaran untuk memasukkan iklan produk di Tara Arts Movie. Ini berarti pundi-pundi uang bagi mereka. Yang membanggakan, kecintaan mereka pada dinosaurus membawa Steven Spielberg tertarik untuk menaruh promosi filmnya di kanal YouTube mereka. Mr. Rexy, did you see Mr. Murray? Uang yang mereka dapatkan kemudian digunakan untuk memperbarui alat produksi mereka. Bisa dilihat dari karya mereka sekarang, kualitas video mereka jauh lebih baik dibanding video pertama yang diunggah ke YouTube. Kini, mereka memiliki 6 kanal video, yaitu Tara Arts Movie, Tara Arts Game, Tara Arts Game Indonesia, Tara Arts Network, Gema Show, dan Gema Show Indonesia. Kedepannya mereka akan terus mempercantik karya-karya mereka demi mewujudkan cita-cita mereka memproduksi film layar lebar dan game hasil karya mereka. Halo guys, selamat datang kembali di Hack Blast. Iya. Nah, jadi awalnya Tara dulu yang mulai terlibat urusan upload karya-karya di YouTube. Iya, yang pertama. Jadi apa dulu yang di-upload itu? Atau diunggah? Kalau dulu sebenarnya video pertama itu saya, adik saya sama ada sepupu saya. Apa yang Kita terjadi? upload video pertama tuh judulnya Berminator, itu benar-benar video pertama banget. Tentang apa ini? Itu benar-benar cuman senang-senang aja. Jadi kita tuh waktu itu belum dapat dari YouTube ya, benar-benar iseng-iseng upload ke YouTube karena kita tuh senang buat film karena kan senang nonton film kita gitu kan. Terus kok pengen deh bikin film tapi visual effect gitu kan. Jadi kita bikin sama sepupu sama adik saya waktu lebaran waktu itu. Upload kan. Pas di-upload itu ternyata wah kok seru, banyak yang nonton, banyak yang komen gitu kan. Terus banyak juga yang nanya, oh ini gimana caranya kok tertarik gitu-gitu. Akhirnya kita jadi kayak komunitas sendiri di YouTube, sejak itu jadi sering upload di YouTube. Lalu Gema mulai ikut-ikutan, berapa lama setelah Tara main-main? Jadi aku waktu 2011 itu kan masih SMA ya. Aku masih SMA. Dan itu kita bikin sebenarnya ikut lomba sih ya. Kita tuh sempat ikut lomba juga. Nah, Lomba aku tuh kalau misalnya aku join Mas Tara tuh sebenarnya dari tahun 2008 sih. Kita udah iseng-iseng tapi belum menghasilkan. Belum menghasilkan uang gitu. Maksudnya benar-benar upload untuk ya iseng-iseng aja lah gitu upload ke YouTube. Tapi kalau untuk channel aku sendiri tuh aku mulai punya tuh 2012 awal. Tapi sekarang ini kalian satu payung penamaan di YouTube atau sendiri-sendiri juga? Penamaan di YouTube sih satu payung namanya sih, Tara Tara Arts. Tara Arts. Iya. Karyanya bisa macam-macam ya? Iya. Macam-macam. Oke. Jadi waktu kalian mulai tanda kutip menarik perhatian itu saat membuat karya yang berkaitan dengan dinosaurus ya? Iya, bisa dibilang gitu. Apa yang dibuat sih seperti itu? Sebenarnya kita buat parodi-parodi Jurassic Park karena kita kan juga sebenarnya fans Jurassic Park banget. Nget-nget gitu. Nget-ngetnya banyak gitu ya. Nah, terus Pantas kalian lama-lama mirip juga. Iya sih. nah, terus Betul juga sih. waktu itu kita upload di suatu kayak forum Jurassic Park gitu. Bukan upload, kita upload di YouTube terus kita share ke forum Jurassic Park terus wow, mereka tertarik banget gitu kan. Akhirnya kita pun sebagai fans yang juga ngefans banget, akhirnya sering upload gitu kan. Nah, pas kita sering upload itu
ya makin lama makin gede ya kita jadi kayak sebenarnya sih nggak selalu dinosaurus channel kita, cuman kayak emang kebanyakan emang dinosaurus. Sekarang kita fans dinosaurus juga gitu. Pada saat kita sih visual effect gitu. Tapi ya kita upload itu sampai kita pernah dihubungi sama Steven Spielberg itu. Nah, itu yang nanti saya akan tanyakan. Tapi sekarang kita rehat dulu. Ikuti terus Ki Candy. Waktu itu saya pas berhenti kuliah itu kan saya nyari kerja itu saya nggak bilang ibu saya. Saya langsung kerja, saya bilang berangkat kuliah. Terus pas pulang, anakku sudah pulang, sudah bu. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan saya sedang menceritakan kisah anak-anak muda yang mampu menangkap peluang dan mewujudkannya menjadi sebuah bisnis yang menarik dan menguntungkan. Nah, diantaranya ada Tara dan Gema. Ya, kembali ke cerita, gara-gara kalian berdua mengunggah karya-karya kalian di YouTube, kemudian dari pihak Steven Spielberg ya, menghubungi, mengontak, dan meminta kerjasama atau meminta jasa kalian. Boleh tahu apa sih yang dibuat sampai pihak Steven Spielberg itu bisa tertarik pada kalian berdua ini? Iya, jadi kayak yang tadi kita bilang, kita kan upload tuh sebagian besar pada saat itu emang dinosaurus, ya kan? Udah gitu. Karena Steven Spielberg ini berkaitan dengan Jurassic Park. Sebenarnya bukan beliau secara pribadi yang kontak, tapi timnya beliau waktu itu beliau sebagai produser dari sebuah acara yang beliau bikin namanya Smash. Itu sebenarnya acara kayak musik gitu ya? Iya, acara musik. Acara musik. Jadi kita di inbox. Udah gitu pertama kali kita kira spam. Apa nih, nggak mungkin banget Spielberg gitu kan, kita cuekin pernah. Akhirnya saya selidikin, oh kayaknya kok bukan gitu, soalnya mereka ada linknya juga ke acara. Akhirnya saya cek, ternyata itu benar. Dan waktu itu mereka bilang kami tertarik untuk channel kamu, bla bla bla, tolong, ya basically mereka endorse sih. Tolong aja di video kamu di awal sebutin ya tontonlah acara kami bla bla bla, sama di deskripsi tolong link ke website mereka gitu-gitu. Tapi ada imbalannya nggak itu? Oh, sangat luar biasa sekali, amat teramat sangat gitu. Berapa nolnya itu kira-kira kalau amat sangat sekali itu tadi ya. Lalu dalam membuat karya-karya kalian yang di YouTube itu menggunakan bahasa apa ya? Kalau pada awalnya Tara Arts Movie itu pertama kali bikin tahun 2009 ya, pas upload video pertama itu. 2009. Itu sebenarnya bahasa Indonesia. Cuman pada saat itu komennya kan ya agak negatif lah. Karena aduh kok begini gitu kan. Sementara itu di video selanjutnya kita bikin yang Joker kalau nggak salah itu yang seputar Batman kalau nggak salah. Itu udah mulai bahasa Inggris. Ternyata komennya beda. Bedanya tuh yang beda banget gitu loh. Yang mereka tuh yang sana positif ya. Kita yang berikutnya bahasa Inggris lagi, begitu. Malah sampai ada ngajak kolaborasi. Jadi ada orang dari Los Angeles, itu dia ngajak kolaborasi bikin visual effect, dia bikin videonya, kirim ke kita bikin visual effect-nya, kita kirim lagi ke dia gitu. Sampai begitu gitu loh. Akhirnya kita, oh seru ya gitu kan. Apalagi sampai saya itu sekarang di channel, melalui channel saya Tara Arts Movie, saya kenal banyak editor di Hollywood, saya banyak kenal editor di ALM itu. ALM yang Industrial Light Magic itu. Ya, Magic. Dia di bidang visual effect lah. Banyak saya kenal jadi dari aksesnya YouTube udah internasional ini ya. Nah, selain mendapatkan penghasilan dari karya-karya tadi yang Jurassic Park ya, kemudian ada dinosaur dan lain-lain, dapat penghasilan dari karya apa lagi? Saya tuh ada channel game misalnya. Game Channel game ada juga. Terus ada channel skit komedi ada juga. Terus sulap pun ada. Waktu itu walaupun sekarang udah nggak begitu jalan sih. Waktu itu sulap karena kita punya toko sulap jadi saya upload ke YouTube waktu itu. Kalau Gema ini dia game. Ya. Sampai sekarang game. Game apa itu, Gema? Aku sih mainin semua game sih. Tapi yang di-upload di YouTube kebanyakan sih kayak dulu aku juga punya dua channel kan ya. Satu Gema Show Indo, satu Gema Show. Aku tuh bikin channel tuh bahasa Inggris juga. Dulu yang pertama. Nah itu aku uploadnya sih yang channel bahasa Inggris biasanya tutorial gitu. Cara namatin game ini gimana sih gitu. Itu bisa menghasilkan uang juga itu ya? Baik, jadi ini sebenarnya bisnis yang menarik ini ya kalau dikembangkan terus ya. Itu. Dan kita melakukan hal yang kita suka gitu. Iya. Yang kita suka dan dapat uang. Iya. Tentu bangga lah kita ya Pak. Nah, Indonesia berkarya dan karyanya itu go internasional.
Nah, kembali ke pendidikan. Orang tua selalu menginginkan anak-anaknya sekolah setinggi-tingginya. Dengan berhenti di SMA walaupun pernah duduk di perguruan tinggi, bagaimana sikap orang tua? Ya, pertamanya sih pasti kaget ya. Pas saya bilang, waktu itu saya pas berhenti kuliah itu kan saya nyari kerja itu saya nggak bilang ibu saya. Saya langsung kerja, saya bilang berangkat kuliah, terus pas pulang, anakku sudah pulang, sudah bu. Kan benar udah pulang. Kan Iya, aja iya. udah Kan sekolah. pertanyaannya sudah sekolah, tidak bu. Terus? Tapi ya akhirnya saya bilang, sebenarnya saya udah nggak kuliah, saya bilang gitu. Saya malah izin ke rektor waktu itu saya bilang, Pak saya cuti Pak, saya bilang gitu. Waktu itu cuti dulu pertama bilangnya. Saya ya kerja tapi karena ngasilin duit akhirnya bos saya, oh ya udah bisa ternyata toh gitu. Jadi orang tua bisa menerima. Boleh tahu orang tua ada di sini? Ada. Iya, boleh berdiri. Ya, kita kenalkan orang tuanya ya. Iya, terima kasih. Ibu, dari ibu nggak marah-marah lagi lah ya. Iya. Ke depan mau bikin apa lagi atau mau mengembangkan apa dari kreasi-kreasi karya di YouTube ini? Kalau aku dulu kali ya. Iya. Kalau aku kan emang basically channelku tentang game. Itu juga hobiku sih. Aku tuh kedepannya pengen banget bikin game sendiri. Pengen bikin banget. game sendiri, Aku yang bikin ceritanya, aku yang arrange musiknya. Sudah mulai dirintis. Aku sih kalau cerita sih udah aku istilahnya dibikin seperti bentuk novel sih. Tapi tinggal kedepannya ya, we'll see. Kalau Sarah? Ya, kalau saya sih basicnya sama kayak Gema sih. Emang saya sih dari dulu pengen buat film gitu kan. Tapi saya pengen buat film itu kalau nanti saya udah istilahnya kalau saya tuh karena banyak baca buku juga, bapak saya tuh dulu nyetok saya buku tuh judulnya passive income semua. Jadi saya, gimana caranya saya passive income dulu, nah baru deh. Oke. Sukses untuk kalian berdua. Doa kami semua membawa bendera Indonesia ya ke dunia internasional, tapi juga menginspirasi anak-anak muda untuk terus berkarya. Terima kasih. Ya. Thank you. Terima kasih. Ya. Tamu kita berikutnya, dua anak muda yang juga jeli melihat peluang dan bisnisnya sekarang menguntungkan. Mari kita sambut Adrian dan Eugenie. Ya. Adrian, Eugenie, terima kasih banyak udah mau datang ya. Silakan duduk. Ini di situ. Ya. Kalian berdua ini teman atau Kakak beradik. Kakak adik. kakak beradik? Kalian dua ini sekarang pengusaha atau masih kuliah? Aku masih kuliah sambil menjalankan bisnis. Oh, kuliah sambil berusaha. Kalau Adrian, Saya full time jalanin bisnis. jalan bisnis. Bisnis yang sama? Ya, Sama. Bisnis apa itu? Puyo namanya. Puyo. Ya. Puyo itu apa? Jadi Puyo itu kita bikin silky dessert atau silky pudding. Jadi kita beda dengan puding lainnya, kita teksturnya itu jauh lebih lembut. Nah, nanti cerita ya. Iya. Tapi sebelum itu, mari kita simak apa bisnis dua anak muda ini. Ikuti liputan berikut ini. Siapa sangka makan penutup berupa puding bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan. Adrian Christopher Agus dan Eugenie Patricia telah membuktikannya dengan menyulap resep puding keluarga menjadi sebuah bisnis kuliner makanan penutup atau dessert yang diberi nama Puding Puyo. Dengan modal awal 5 juta rupiah yang dipinjam dari sang ayah untuk membeli perlengkapan dan peralatan produksi, mereka kemudian memberanikan diri memproduksi puding sendiri untuk dijual. Membangun sebuah bisnis tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Mereka menghabiskan waktu 3 bulan untuk mencari formula resep yang pas untuk membuat puding yang akan dijualnya. Baik Adrian maupun Eugenie ingin karakter dan rasa yang berbeda dengan puding yang sudah beredar di pasaran. Untuk pemasaran, mereka memanfaatkan media sosial serta aktif mengikuti bazar-bazar makanan. Ternyata respon yang didapat luar biasa. Puding yang mereka jual selalu habis di borong pembeli. Permintaan pun berdatangan. Proses produksi yang dulunya dilakukan di garasi rumah, kini sudah pindah ke sebuah ruko guna memenuhi kebutuhan produksi yang mencapai 10.000 cup setiap hari.
Ya kami ingat sih penjualan kami yang tiba-tiba banyak itu responsnya tidak seperti yang kami duga. Kami Adrian sama Eugenie ikut pameran. Ternyata setiap kali kirim baru 15 menit sudah habis. Terus nunggu 2 jam harus kirim dari tempat produksi ke tempat pameran, terus kira-kira makan waktu 1 jam, 1,5. Jadi booth pameran mereka itu bukanya cuma 15 menit, habis itu tutup sejam 2 jam untuk nunggu pengiriman yang berikutnya. Dalam kurun waktu 2 tahun, bisnis mereka sudah berkembang sangat pesat dengan memiliki 16 gerai yang tersebar di berbagai mal di Jakarta. Serta memiliki lebih dari 100 karyawan yang meliputi bagian produksi, staf, dan operasional produksi puding. Kesuksesan yang sudah diraih tidak lantas membuat mereka merasa puas. Keberanian dan kesungguhan mereka dalam menjalankan usaha adalah kiat mereka untuk mengembangkan bisnis ke depannya. Ya, bisnis yang menarik ya, berkembang pesat kalau kelihatannya. Dalam usia, Adrian berapa Saya sekarang? 23. 23, Eugenie? Aku 21. 21 tahun. Ya, boleh cerita bagaimana awal mulanya sampai berbisnis puding Puyo tadi itu? Nah, jadi ceritanya itu waktu itu kita emang passion kita dibikin bisnis ya. Kita pingin jadi entrepreneur. Jadi waktu itu kita melihat sebuah peluang. Jadi ceritanya sih awalnya ayah itu hobi masak. Dan waktu itu dia bikin puding tapi teksturnya silky, lembut. Nah, kita ngeliat, oh ini adalah sebuah peluang bisnis yang sangat baik. Soalnya kita waktu itu belum lihat ada sebuah brand puding yang kuat. Nah, makanya waktu itu kita lihat itu sebuah opportunity, maka kita mengambil keputusan, ya udah kenapa kita nggak coba aja gitu. Kalian berdua bagaimana kok bisa punya feeling bahwa ini laku dijual? Iya kan awalnya waktu sudah dibuat ayah, kita melihat peluang itu, kita melakukan eksperimen kurang lebih 3 bulan ya. Oh, mengembangkan Rasa-rasanya. Kan kita sekarang ada 9 rasa. Awalnya buatan ayah itu polos ya. Jadi kayak cuman manis doang gitu. nggak keren lah ya. Nah, dari situ kita kembangin buat rasa pisang, rasa bubble gum dan lain-lain. Kita eksperimen selama 3 bulan gitu. Wow, berdua ya? Berdua. Ya. Tentu Anda penasaran ingin tahu bagaimana dengan modal 5 juta kemudian mereka bisa berkembang atau mengembangkan bisnisnya sampai seperti sekarang ini. Ikuti terus Kikendi. Sudah punya 16 gerai, punya 4 mobil untuk antar produk ya. Omong-omong utang 5 juta udah dibayar lunas ke ayah. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan tamu saya adalah Eugenie dan Adrian. Eugenie masih 21 tahun, Adrian 23. Dan kalian adalah pengusaha muda yang sukses ya. Sukses mengembangkan bisnis Puyo. Nah, ini menarik karena tadi disebutkan modalnya cuma 5 juta. Iya. Dari mana itu dapat modalnya? Itu kita waktu itu diberi oleh ayah dan ibu sih. Dipinjemin atau dikasih? Dipinjemin. Dipinjemin. Artinya utang itu ya? Utang. Iya. Emang cukup? Bagaimana produksinya, dapurnya, pabriknya, pembuatannya di mana? Jadi waktu itu kita pakai uang 5 juta itu untuk pertama beli kulkas bekas, kulkas second waktu itu kita cari. Kulkas bekas. Ya, untuk produksi. Dan kedua untuk beli bahan baku untuk kita eksperimen. Terus tempat untuk eksperimen tadi? Nah waktu itu kita pakai pertama awalnya di dapur, lalu sudah lama-lama produksi yang nggak muat di dapur, kita pindah ke garasi rumah waktu itu. Ini kan awal mulanya ditawarin ke teman-teman terdekat. Nah pada saat betul-betul serius untuk mengembangkan, cara marketingnya, cara penjualan bagaimana? Waktu itu kita menjualnya pertama melalui Instagram, jadi secara online. Instagram? Iya. Kita juga melakukan endorsement ke public figure di Indonesia, artis-artis. Nah itu kan mahal, bagaimana kalian? Waktu itu kita punya koneksi untungnya, jadi puji Tuhan kita punya koneksi,
kita minta secara gratis. Oh, jadi teman-teman yang terkenal itu dimintain iya, gratisan, bantuin mempromosikan. dong post nih produk baru nih gitu. Terus dia, oh ya Mau sini mereka? gitu. Ya cuman ngasih produk aja, jadi nggak pakai biaya post dan lain-lain gitu. Terus Kedua kita mengikuti local brand bazaar. ini strategi juga ya? Strategi ya untuk mengenalkan, untuk nge-build brand awareness gitu. Oke, terus? Jadi dari itu positif banget feedbacknya dari orang-orang. Dan dari situ kita percaya bahwa kita bisa melanjutkan ini gitu. Untuk tahap lebih serius. Ini tahun berapa ya? Ini 2013. 2013. Oke, jadi sudah 2 tahun ini ya? Iya, 2 tahun. Ini bahannya apa sih? Apa hebatnya puding puyo ini? Sebenarnya sih kita selling point kita ada teksturnya. Teksturnya itu sangat lembut, kelihatannya kayak ini air. ya? Iya. Nih. Oh, Kayak ini. air, tapi kalau dibalik sebenarnya nggak tumpah. Kalau dibalik nggak tumpah. Warna-warni ini rasa apa lagi sekarang ini? Itu green tea. Green tea, Orange. orange. Ini taro. Taro itu apa ya? Taro itu talas. Oh, talas. Ngomong talas kan selesai tadi. Taro. Oh, spike keren. Itu strategi pemasaran. Iya. Strawberry, Ini bubble gum bubble gum, sama mango. mango. Susunya saya dengar susu yang berbeda ya, bukan susu murni atau apa? Ya, kita pakai susu nabati. Apa bedanya susu nabati sama susu murni? Jadi susu nabati itu bukan susu yang dari hewan, ini jadi ekstrak tumbuh-tumbuhan. Itu kita jadi non dairy, susu yang non dairy. Rasanya juga lebih light rasanya. Ya. Tadi bintang-bintang terkenal dimanfaatkan ya, Instagram, media sosial lah ya. Sama basar-basar, itu awal-awal mula. Iya. Nah, kalau sekarang ini sudah berkembang berapa gerai sih? Kita sementara ini ada 16 gerai. 16 gerai. Iya. Jadi gerai ini ada di mana aja nih? Di sekitar Jabodetabek, Oke. di mall-mall Jabodetabek. Ini sudah di franchise-kan atau Belum, saat Masih ini kita belum. pegang Sementara sendiri. ini masih kita pegang sendiri semuanya. ada pemikiran atau belum? Kedepannya kita ada planning untuk franchise ke seluruh Indonesia, tapi itu masih planning di masa depan. Kalau dulu waktu eksperimen kemudian mengembangkan di garasi itu orang waktu itu? Awalnya 2 orang. 2 orang. Kalau Awalnya sekarang 2 orang. karyawannya ada berapa? Sekarang udah lebih dari 100 orang. Baik, kalau ada pertanyaan, apa yang membuat puding Puyo ini bisa bersaing dengan merek-merek internasional yang banyak masuk ke pasar Indonesia? Apa yang membuat kalian bisa bertahan bahkan berkembang? Jadi sih kita sangat mementingkan kualitas produk. Jadi kita dari awal kita harus bikin ini adalah sebuah local brand yang bisa bersaing dengan brand-brand internasional. Jadi kita fokusin dari mulai branding, customer service, dan juga quality of the product itu kelasnya internasional. Jadi marketing kita juga di social media sangat interaktif. Kita nggak hanya iklan, tapi customer bisa engage juga dengan mereka, misalnya post foto, habis itu kita kasih voucher ke mereka atau kita bikin kompetisi. Jadi 2 arah lah, marketingnya 2 arah. Belajar dari mana ini? Ada tim, kita juga ada tim marketingnya juga gitu. Masih anak-anak muda semua. Jadi artinya saya nggak bisa gabung. bisa. Terus nadanya kayaknya membatasi saya untuk bisa ikut. Iya. Nggak ada maksud apa-apa tadi ya? Enggak ada kok. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, saya lihat juga ada mobil-mobil Puyo Silky yang seliweran di Jakarta. Kalian punya mobil ya? Iya. Punya. Kita Jadi ada 4. mobil kita ada 4. Mobil ada 4? Mobil Untuk Puyo ya. Puyo. Mobil truk pendingin. Truk Jadi di pendingin. dalamnya ada Iya, kulkasnya gitu. Itu beli atau dipinjemin atau? Itu beli. Jadi mobil pertama yang benar-benar pakai nama saya itu adalah sebuah mobil Grand Max yang bisa pendingin untuk nganter-nganter Puyo. Beli hasil jeripaya Iya. sendiri. Iya. Ini hasil keringat sendiri ya. Hasil keringat Makanya kalau penonton di studio maupun di rumah kalau olahraga keringetan disimpan supaya kalau beli apa-apa dari keringat sendiri. Ya. Sudah punya 16 gerai, punya 4 mobil untuk antar produk ya. Omong-omong utang 5 juta udah dibayar lunas ke ayah atau belum? Udah. Jadi begitu waktu itu kita ngeliat cash flow-nya udah positif,
kalau nggak salah dalam sebulan atau 2 bulan pertama kita udah balikin. Sudah balikin. Ya, dan setelah itu kita benar-benar nggak ada investasi lagi. iya. Jadi dari 5 juta itu benar-benar kita puterin semuanya. Baik, kalau kita boleh orang tua dari Adrian dan Eugenie berdiri boleh? Iya, ini orang tua yang luar biasa. Terima kasih. Baik, jadi tantangan terberat yang dihadapi untuk mengembangkan bisnis puding Puyo ini apa? Jadi yang pasti kalau makanan kita harus terus inovasi. Jadi kita setiap berapa bulan sekali pasti kita ngeluarin rasa baru untuk pudingnya dan juga minumannya. Kita Minuman apa? ada yang namanya silky drink, jadi toppingnya itu ada pudingnya sendiri dalamnya. Campuran antara minuman dan puyonya sendiri. Itu kreasi baru lagi. Itu kreasi baru setelah kita punya outlet ya. Baik, jadi tantangannya adalah bagaimana melahirkan produk-produk baru, rasa baru. Rasa baru. Dalam usia kalian yang masih muda, kemudian sudah pintar berbisnis, ya bisnisnya juga menarik. Apa ke depan yang ingin kalian berdua wujudkan dalam konteks berbisnis? Jadi sih kita seperti yang saya tadi bilang, pingin bikin Puyo itu sebagai brand yang bisa bersaing di kelas internasional. Jadi kedepannya kita bakal ada plan untuk seluruh Indonesia seperti tadi saya bilang, dan juga mungkin ada proyek-proyek baru yang membuat Puyo ini menjadi sebuah brand yang dikenal seluruh masyarakat Indonesia, nggak di Jabodetabek doang. Adrian, Eugenie, sukses selalu buat kalian ya. Kembangkan bisnis, capai mimpi kalian supaya bisa menginspirasi banyak anak muda di Indonesia. Terima kasih. Ya. Dan karena Anda sudah terlanjur melihat puding yang lezat ini, maka setiap penonton yang ada di studio mendapatkan 1 puding untuk dicicipi. Tagline-nya apa nih? When a man Where a man turns turns into gentleman. into gentleman. Sekarang pertanyaannya, kalau perempuan datang ke situ boleh atau tidak? Dua anak muda ini juga tidak kalah kreatif karena mereka mampu melihat satu peluang yang sebenarnya sudah menjadi kebiasaan di mana-mana, tapi zaman dulu. Mereka menghidupkan kembali kebiasaan itu untuk kaum lelaki. Apa yang mereka lakukan? Mari kita sambut Putra dan Emir. Ya, Emir, Putra, terima kasih ya. Sudah mau datang di acara Ki Candy. Terima kasih, silakan duduk. Saya selalu ingin tahu hubungan kalian ini. Pertemanan, persaudaraan atau apa? Sepupu. Sepupu ya. Katanya kalian ini pengusaha bisnis cukur rambut. Iya betul. Usaha rambut kalian ini seperti apa sih? Jadi awal mulanya itu zaman dulu kan udah ada sebenarnya pangkas rambut kan. Iya. Di situ dari SMA itu sampai kuliah awal-awal saya tuh kalau potong selalu dipangkas rambut. Sampai saya ngelihat sebenarnya pangkas rambut itu identik sama namanya panas kan, pinggiran, kotor gitu loh. Terus saya ngeliat kok nggak ada tempat tempat potong rambut untuk cowok yang khusus yang bisa dibuat lebih oke, lebih nyaman, dengan kualitas yang lebih baik, dengan standarisasi yang lebih baik gitu. Akhirnya di situ saya terpikirlah lahirlah Barber Box ini namanya. Namanya Barber Box. Kalau gitu kita lihat dulu ya liputan berikut ini. Potongan rambut yang rapi dan trendy bukan hanya monopoli kaum Hawa saja. Seiring berkembangan zaman, kaum Adam juga mulai memperhatikan penampilan mereka mengikuti gaya hidup masa kini. Melihat peluang bisnis yang menjanjikan ini, Triputra Salman Salim yang akrab disapa Putra dan Muhammad Emiranza yang biasa disapa Emir kemudian merintis usaha jasa cukur rambut dengan konsep unik dan kreatif. Barber Box dengan tagline When a Man Turns into Gentleman.
Yang paling saya suka di sini suasananya enak dan juga harganya cukup terjangkau dibanding yang lain. Potongannya rapi, sesuaian zaman sekarang lah. Orangnya emang skillnya kelihatan sih. Dia bisa motong, terus juga detail, terus dia style rambut juga bagus. Pelayanannya juga lumayan lah, nggak pernah saya datang terus mengecewakan, nggak pernah satu kali pun saya kecewa gitu. Harga di sini lebih murah, tapi kualitas tetap sama gitu. Kualitas tetap sama, jadi ya kenapa nggak di sini aja gitu. Tahun 2012, Putra dan Emir membuka gerai pertama mereka. Dengan melakukan promosi yang unik melalui media sosial, tahun 2012, Putra dan Emir membuka gerai pertama mereka. Dengan melakukan promosi yang unik melalui media sosial, cara yang mereka tempuh cukup jitu. Terbukti, dalam waktu 3 tahun bisnis mereka berkembang pesat. Kini, Bubberbox memiliki 3 cabang yang tersebar di wilayah Jakarta. Kerja keras Putra dan Emir berbuah manis dengan bertambahnya jumlah pelanggan setiap hari. Kerja keras, fokus, totalitas, dan selalu berpikir kreatif menjadi kunci sukses mereka dalam berbisnis. Dengan terus berpikir kreatif dan inovatif, segala persoalan akan ada solusinya. Kedepannya, Emir dan Putra akan melakukan pengembangan dengan membuat sistem kemitraan. Persisnya kapan ide ini muncul? Bahwa pangkas rambut ini bisa dibikin modern, nyaman, menyenangkan? Jadi pada saat itu sih saya semester 4, masih duduk di bangku kuliah semester 4. Nah, yang tadi saya bilang kalau misalnya sebelumnya saya selalu potong di pangkas rambut gitu loh. Terus akhirnya muncullah ide itu gimana kalau misalnya kita rebranding, ini tempat pangkas rambut yang panas, yang kotor, yang nggak nyaman gitulah, dibuat ke tempat yang lebih convenience gitu. Jadi tahun berapa ini? 2012. 2012 terus Desember. Apa yang dilakukan setelah terpikirkan ada ide ini bagaimana rebranding tempat pangkas rambut laki-laki ya, yang tidak nyaman menjadi tempat yang nyaman? Akhirnya saya ketemu saudara saya lah, Putra, kita ngobrol gimana cara kita ngebuat make a concept, new concept gitu. Akhirnya kita omongin dan mulailah ngitung-ngitungan. Ini kalau misalnya ngebuat tempat kayak gini berapa nih gitu. Dan kita coba tanya-tanya orang, tanya-tanya saudara, teman. Tapi kebetulan dari teman-teman tuh kurang oke sebenarnya responnya dulu. Oh, mereka meragukan. Karena ini kan sebenarnya buat orang tuh sesuatu yang baru gitu loh. Buat orang kalau misalnya zaman dulu kan mau potong bagus itu ke salon gitu. Kalau cowok mau potong bagus juga ke salon gitu. Nah, di sini kita mau ngebuat suatu konsep yang baru dan teman-teman tuh ragu gitu. Nah, waktu Emir datang ke Putra, apa yang terbersit di kepala Putra waktu itu atas gagasan ini? Awalnya sih saya mikir kayak, saya juga pengen bikin bisnis. Awalnya saya kerja soalnya, saya masih selesai kuliah, itu saya kerja dulu. Setelah saya kerja, saya ketemu sama Emir, ngobrol-ngobrol, dia mau bikin bisnis. Akhirnya setelah diobrolin, akhirnya saya setuju kita ngebikin bisnis. Dan saya lihat sih dari masalah konsep, karena kan pada saat mungkin kalau dibilang barbershop, sebelum-sebelumnya sudah pernah ada barbershop itu kan, tapi yang kita mau buat di sini tuh sesuatu konsep yang berbeda, benar-benar berbeda, karena kita bisa dibilang kita bukan barbershop, tapi kita the next generation of barbershop yang pernah ada pada saat dulu-dulu itu, gitu. Ya, kalau ada yang tanya, lalu apa bedanya potong rambut di salon-salon yang selama ini laki-laki ke sana dengan di Bubberbox? Ya. Apa bedanya? Jadi kita kan nyari permasalahan lah. Selalu ada permasalahan waktu kita mau buka usaha gitu, kita cari permasalahannya. Permasalahan utama orang potong rambut tuh kita selalu riset gitu. Kalau orang duduk ke tempat potong rambut tuh cuman bilang, "Mas, rapiin aja." Kita bilang, "Mas, bagusnya aja gimana?" gitu. Nah, itu tuh nggak ketemu antara bagusnya si tukang cukur dengan bagusnya konsumen, kadang nggak klop gitu. Jadinya nggak ketemu lah bagusnya itu gimana. Nah, di sana kita olah lagi, ternyata memang setiap orang itu, tiap muka mempunyai tipe rambut yang kecocokannya beda-beda gitu loh. Di situ kita ngebuat suatu
pola gitu, pola kalau misalnya muka seperti ini harus gaya rambutnya cocoknya seperti apa gitu, dan kita jelaskan ke karyawan-karyawan kita, dan itulah kelebihan kita di bagian hair consultation itu yang ngebuat kita beda. Tagline-nya apa nih? When a man Where a turns turn into gentleman. into gentleman. Kenapa harus pakai tagline seperti itu? Kita tuh pengen ngebuat gimana caranya orang datang ke tempat kita tuh bangga gitu. Dengan pride dia datang ke tempat kita, dan ini benar-benar tempat cowok loh. Ini tempat-tempat kalian, tempat kawan pria gitu loh. Nah di situ kita buat namanya tagline Where Man Turn to Gentleman, di mana kita ingin merubah cowok menjadi pria dari segi appearance dan manner. Kayak gitu. Sekarang pertanyaannya, kalau perempuan datang ke situ boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Perempuan datang ke kita kasih buat free service semuanya, free tanpa biaya apapun. Free buat perempuan? Free, tanpa biaya apapun. Tunggu dulu, jangan seneng dulu. Lalu potongannya model apa? Tergantung perempuan itu mau model apa, kita bisa semuanya. Oh bisa juga? Bisa. Nggak bangkrut itu? Keukur lah. Kalau misalnya 2%. udah keterusan juga kita tolong. Keterusan. Orang tua ikut? Ada. Boleh berdiri orang tua? Orang tua. Iya, terima kasih. Baik, orang tua mendukung ya? Jadi orang tua saya ngedukung, tante saya juga mendukung gitu loh. Setelah kelihatan prospeknya, jadi awal-awal sih masih ya udah kerja dulu gitu. Cuman pas kelihatan kita proof lah, akhirnya didukung. Baik, sekarang gerainya tadi disebutkan berapa banyak? Ada 3. Ada 3. Masih di wilayah Jakarta? Di wilayah Jakarta semua. Tapi menurut saya ini nggak keren sama sekali. Saya sebenarnya mau usul ada gambar yang lebih keren. Coba tampilkan. Saat ini di atas panggung sudah ada kursi dan perlengkapan potong rambut serta capsternya Mas Roni ya. Cuma sekarang yang belum ada adalah korbannya. Karena itu tadi sudah ada yang bersedia menjadi relawan. Siapa? Boleh naik ke sini ya. Baik. Jadi namamu siapa? Dewa. Dewa. Iya. Dewa udah siap jadi model? Siap. Asal Oke. jangan dibotakin aja sih. Ya, silakan duduk Dewa. Jadi sambil Mas Roni mengubah model rambut Dewa, saya akan kembali ke Emir dan Putra untuk bercakap-cakap. Silakan, Mas Roni. Putra dan Emir, sambil kita menunggu hasil karya Mas Roni yang adalah salah satu capster dari Barber Box, kita lanjutkan ya obrolan kita ya. Ketika membuka Barber Box, ini kan sesuatu yang tidak lazim ya, karena berhadapan dengan kebiasaan orang-orang sebelumnya yang datang ke salon untuk potong rambut. Bagaimana reaksi awal orang-orang ketika melihat pangkas rambut modern yang kalian dirikan ini? Jadi pertama-tama, sebulan pertama tuh sepi. Akhirnya kita kayak ngelakuin branding sosial media, terus tetap ngelakuin branding karena pada saat itu public figure yang datang itu juga lumayan pas kita ngelakuin branding itu. Ada public figure yang tanpa kita undang mereka datang sendiri, ternyata mereka tertarik sama konsep kita. Oke. Itu yang bisa. Jadi berapa lama penderitaan sampai kemudian ada public figure yang datang? 4 bulanan kurang lebih. 4 bulan? 3 sampai 4 bulan. Itu modalnya masih ada itu ya? Alhamdulillah sih ada. Sempat minjem uang pegawai saya, sempat waktu itu. Apa? Minjem uang pegawai saya buat minjem uang pegawai. Bos Minjem. macam apa ini? Kebetulan saat itu dia punya uang lebih banyak, jadi kita saling berbagi lah. Jadi karyawan punya uang lebih banyak dari Lebih bosnya banyak, ya. kan? Ini lucu ini. Nah, nggak berapa lama setelah 4 bulan lah, itu mulai kelihatan trafficnya sampai dulu sempat buka sampai jam 1 malam ya. Karena waiting list itu, jadi kalau misalnya Bang Andi mau potong hari ini, mungkin reserve hari ini baru bisa 2 hari lagi gitu. Pertanyaannya, lalu pemangkas rambutnya atau capsternya ini bagaimana
mendapatkannya dan apakah ada latihannya? Jadi kalau untuk capster kita sendiri, capster itu kan tukang cukur kita itu kita dapatkan semuanya, hampir semuanya itu dari Garut. Tapi ada pelatihan tersendiri nggak? Karena Ada. model-model di salon kan aneh-aneh, Iya, macam-macam. iya. Sementara kalau di pangkas rambut biasanya pokoknya rrt, rrt, rrt. Pak kok begini? Alah murah jaluk selamat. Rrt, rrt, rrt. Gitu ya. Terus orang boleh milih-milih model. Boleh juga milih-milih model bisa kita sediakan juga, tapi kita lebih menyarankan karena kita ada namanya service hair consultation. Oh ada konsultasi Ya, juga. hair consultation itu di mana kalau orang datang ke kita, mungkin kan kalau orang datang ke orang lain datang ke barber lain atau salon, biasanya dia misalkan rambutnya seperti Emir. Iya. Dia bawa foto David Beckham. Misalkan, rata-rata kan kayak, Mas saya mau potong kayak David Beckham. Rata-rata sih orang tersebut, tukang cukur tersebut di tempat tersebut, tuh pasti, oh oke kita kerjakan. Tapi kan hasilnya kita nggak tahu tuh, cocok Iya. atau enggak. Dia merasa mirip Beckham ya. Itu masalah utama. Masalah utamanya orang nggak kadang-kadang nggak sadar ya bahwa jauh banget gitu. Nah, misalnya model-model gini ditampilkan juga ya, boleh pilih gitu ya. Iya. Tapi menurut saya ini nggak keren sama sekali. Saya sebenarnya mau usul ada gambar yang lebih keren. Coba tampilkan. Iya, ini lebih keren ini. Oke. Berapa sih ongkos potong itu di situ? Kita potongnya itu 65.000. Kita menamakan itu barberbox package, di mana itu mendapatkan potong rambut, Potong rambut, cuci rambut, iya, terus pijit kepala, pijit kepala. lalu kita pakai handuk panas biar seger. Oke. Lalu kita ada pomade applying, itu pakai pomade disisirin sekalian, disylingin Mana ceritanya. pomade-nya? Ini Saya dengar pomade-nya. kalian bikin sendiri pomade-nya ya? Iya. Kalau zaman dulu saya menyebutnya pomade. Pomade. Iya. Ini semir sepatu atau pomade ini? Pomade itu. Jadi kita itu produksi sendiri, produksi dalam negeri Produksi. dengan bau yang berbeda-beda. Enak banget ini baunya. Jadi ini kalian produksi sendiri. Iya. Kita Terus sedang sudah dipasar, iya. Sudah dipasarkan kemana nih pomade ini? Rata-rata sih seluruh Indonesia sih udah, karena kan kita kan shipping, kita nggak shipping ke tempat salon mana, barber mana, jadi bukan cuma ada di tempat kita aja gitu. Saya dengar ada rencana mengembangkan ini dalam bentuk franchise atau tidak? Ada dalam bentuk, kita sebutnya kemitraan. Apa syaratnya? Pertama, uang. Iya. Pasti. Kedua nggak boleh botak. Itu merugikan image bisnis itu ya. Iya. Berarti saya nggak ada harapan ya. Ada. Oh ada. Bisa, boleh. Oke. Terus uang terus. Modal pertama, yang kedua passion. Jadi syaratnya mitranya itu sendiri juga mempunyai passion yang Minat yang tinggi ya. minat yang tinggi, Suka ya. suka sama nggak harus suka sama potong rambut, cuman minat sama usaha aja. Dia emang punya jiwa mengelola usaha, Entrepreneurship juga ada. gitu loh. Oke. Itu minatnya dari dua itu kita bisa Modal dan megang. passion tadi Passion ya. aja. Kalau itu dua itu cukup kuat dilihat, itu sebenarnya modal awal untuk bisa mengembangkan bisnis ini. Iya. Artinya ini bisa juga di-franchise-kan di luar Jawa dong ya? Bisa. Oke. Kita memang berencana dalam waktu dekat ini untuk keluar Jawa. Jadi ini tinggal tunggu waktu ini kelihatannya ya. Jadi sekarang sih kita ngebuka program namanya kemitraan. Itu sebenarnya sih nggak beda jauh sama franchise. Hampir sama lah. Hampir sama, cuman beda namanya aja. Kalau franchise harus tunggu dulu untung berturut, tapi kemitraan ini bisa saat ini juga ya. Bisa. Bahkan saya dengar mau melebarkan sayap sampai ke Malaysia begitu. Untuk jangka waktu 7 tahun ke depan sih kita punya visi, kita mau jadi tempat grooming rambut buat laki-laki yang bisa nawarin solusi terbaik se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Oke. Gimana Mas Roni, sudah siap? Sudah hampir? Baik, tinggal dibotakin aja yang belum ya. Ini sebentar lagi selesai, tapi sebelum selesai, saya dengar kalian berdua ingin membagikan voucher ya. Voucher untuk Potong rambut. potong rambut gratis. Tapi untuk sementara dibagikan kepada 30 orang yang sudah
kasih tanda. Chop, boleh angkat tangan? Iya. Oke, jadi ini bisa dipakai di mana saja? Bisa Di dipakai 3 cabang kita. Di 3 cabang. Adanya di mana? Pertama itu kita ada di Senopati, kedua kita ada di Kelapa Gading, ketiga kita yang paling baru, kita baru buka, itu kita ada di Hang Lekir Senayan. Oke, jadi dengan voucher ini tidak perlu bayar. Tidak perlu bayar, langsung datang. Mari kita lihat hasil karya Mas Roni dari Barber Box. Coba kita sekarang lihat before and after-nya. Baik, kita lihat sebelum dan sesudah. Iya, keren. Terima kasih. Berikutnya Anda jangan kemana-mana karena akan tampil satu show yang menarik. Yaitu melukis dengan cara yang tidak biasa. Siapa pelukisnya dan apa yang dilakukannya? Saya akan segera kembali. Perempuan cantik ini melukis dengan cara yang tidak biasa. Cara apa yang dia pakai dan siapa dia? Mari kita sambut Vina Chandrawati. Vina, terima kasih. Apa kabar Bang Andi? Baik sekali. Iya, terima kasih ya sudah mau datang ya. Terima kasih sudah mengundang juga. Vina, Iya. saya melihat cara Vina melukis itu aneh-aneh. Iya. Pernah melukis di air, Iya, betul. di atas air. Iya. Pernah melukis di atas pasir. Iya. Pernah melukis dengan cahaya. Iya, betul. Pernah melukis terbalik. Iya, betul. Kenapa Vina selalu aneh-aneh begitu? Eh, Hiduplah yang wajar lah. kalau nggak wajar kan nggak bisa jadi beda, nggak bisa stand out kan, gitu. Jadi memang sengaja memilih cara, tapi itu kan sulit. Sebetulnya jadi kan perform di atas panggung tuh macam-macam kan, ada menyanyi, ada menari, ada apa ya, main musik segala macam. Nah, saya pengen sesuatu yang beda pada saat itu. Saya melihat emang saya mengadaptasi ini dari di luar ya. Memang waktu itu saya tidak lihat di Indonesia. Kayaknya ini satu yang beda dan bisa ditunjukkan di atas panggung. Melukis menggunakan media-media yang tadi seperti di atas air dengan pasir itu bisa dinikmati tidak hanya hasil akhirnya saja tapi prosesnya gitu. Bikin Prosesnya penasaran juga menarik, apa ya. sih gitu kayak misalnya melukis pasir bisa ada ceritanya, animasinya, jadi orang terbawa di alur ceritanya seperti itu. Jadi ini juga yang akan saya lakukan ini juga bikin Ada orang ceritanya juga, ada prosesnya. nggak ada ceritanya sih, cuman bikin penasaran apa sih gitu. Ya, kita semua Seperti sudah itu. penasaran ya apa sih gitu ya. Tapi ini glitter painting ya, itu belajar di mana? Belajar di mana sih sebenarnya ini lagi-lagi saya mau mengadaptasi dari luar ya. Jadi memang cari-cari sendiri sih sebenarnya. Semua yang saya tampilkan itu memang saya belajar sendiri didampingi sama suami saya juga. Suaminya Jadi, siapa sih? Suami saya Denny Darko. Denny Darko. Oke. Suami saya magician dan juga seniman seperti saya gitu. Jadi kita sama-sama karena kita memang dari background seni rupa, kayaknya kita kok nggak pernah tampil di ranah seni gitu. Gimana kalau kita tampil tapi menunjukkan sesuatu yang beda yang bisa kita tampilkan nggak cuman hasil akhirnya aja itu dia, tapi prosesnya juga bisa menarik. dinikmati gitu. Bisa mulai sekarang? Bisa. Oke, Siap. tapi sebelum mulai kita bagi buku dulu ya. Boleh? Ya, bagi Anda yang di studio ada satu buku menarik, Delivering Happiness. Dan ini akan menjadi buku untuk Anda satu-satu. Bagi Anda di rumah, Anda jangan khawatir karena Anda punya kesempatan juga untuk mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhirnya mari kita sambut Vina dengan lukisan glitternya.
Jadi saya disuruh apa ini? Vina? Mari coba ke sini, Bang Andi. Ke sini? Di Silakan. mana? Sini. Kita bareng-bareng. Sini. Apa Iya. dia? Apa yang harus dilakukan? Dilemparin. Dilempar ke sini? Iya, yang isinya isi yang ada di gelas ini kita lemparkan sama-sama. Ditumpahkan? Iya, ditumpahkan. Bersamaan? Bersamaan. Satu, penonton hitung. Wah, wajah siluet saya. Yang paling jelas gundulnya. Action.